Episode perdana Sakamoto Days akhirnya dirilis eksklusif di Netflix pada Sabtu pekan lalu. Ada beragam reaksi yang bermunculan dari para penonton setelah menyaksikan visual dari manga karangan Yuto Suzuki ini. Namun kali ini saya tidak akan membahas perihal kekurangan dan kelebihan dari animenya. Akan tetapi, saya akan membahas salah satu tokoh penting di serial ini dan bisa dibilang merupakan sidekick terbaik dari MC kita. Yap, sosok itu adalah Shin Asakura, mantan anak buah Sakamoto sewaktu Sakamoto masih aktif di dunia assassin. Di episode perdana Sakamoto, kita melihat bagaimana Shin memiliki kemampuan membaca pikiran dari orang yang berada di sekitarnya. Untuk itu di dunia assassin sendiri, Shin dijuluki si Esper atau si peramal. Tentu saja kekuatan ini bisa dibilang cukup OP. Mengingat dengan kemampuan ini, Shin mampu membaca pergerakan lawan yang menyerangnya. Namun bagaimana cara Shin bisa memiliki kekuatan ini? Apakah ini memang bakat alaminya? Atau merupakan hasil eksperimen dari para ilmuwan jahat? Nah, kali ini saya akan membahas tuntas mengapa Shin Asakura bisa punya kekuatan membaca pikiran. Tapi sebelum lanjut, saya mau ingatkan kalau konten ini mengandung full spoiler. Jadi, yang tidak siap dengan pembahasan ini, silakan skip video ini. Nah, kalau sudah paham, mari kita masuk ke pembahasan. Shin adalah pemuda berusia 21 tahun dengan rambut blondi yang memiliki tubuh yang cukup tegap. Di animenya sendiri, tubuhnya terlihat kekar dan sedikit berotot. Saat bertarung, setidaknya Shin terlihat memiliki gerakan yang cepat dan gesit saat menghindari serangan-serangan dari jarak jauh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kekuatan terbesar Shin ada pada kemampuannya membaca pikiran orang-orang. Sejak menjadi assassin, Shin mendapat julukan sebagai si Esper atau si peramal. Dan dengan kemampuan psikis ini, Shin mampu membaca pergerakan lawan-lawan yang menyerangnya yang tentu saja sangat menguntungkan bagi dirinya. Shin mampu membaca isi pikiran orang dalam radius hingga jarak 20 meter. Namun meski terlihat OP, kekuatan ini masih memiliki keterbatasan. Salah satunya ialah Shin masih kesulitan membaca isi pikiran orang-orang yang jauh lebih kuat darinya, macam Taro Sakamoto, Nagumo, atau orang-orang yang memiliki pikiran kosong. Tapi setidaknya, selain membaca isi pikiran, Shin masih punya kekuatan psikis lainnya. Di antaranya, Shin punya kemampuan precognition, yang dimana dengan kekuatan ini, dia mampu melihat masa depan selama beberapa detik. Kekuatan ini membuat Shin mampu memprediksi gerakan lawan saat hendak menyerang dirinya, atau orang-orang di dekatnya. Akan tetapi, sekali lagi, kekuatan ini hanya bisa digunakan Shin maksimal 5 menit dalam sehari. Pasalnya jika digunakan terlalu sering, hal ini akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di bagian otak kepala Shin. Selain precognition, Shin juga punya kekuatan untuk mengendalikan pikiran yang mampu membuatnya menyuruh orang untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Namun lagi-lagi, kekuatan ini juga ada batasnya, di mana Shin tak mampu menggunakan kekuatan ini di orang yang sama lebih dari satu kali. Dengan kekuatan yang cukup berbahaya ini, tidak sedikit orang yang merasa terancam hingga berujung pada sikap untuk membenci Shin. Bahkan rekannya sendiri, yakni Lu Xiaotang, sempat kesal dengan kekuatan Shin ini, mengingat dia merasa privasinya sama sekali tak terjaga. Hal ini dikarenakan Shin selalu lebih dulu mengetahui isi pikirannya, bahkan isi pikiran yang sangat bersifat pribadi. Hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya membuat Shin dijauhi oleh orang-orang, dan itu telah ia rasakan sejak ia masih anak-anak. Ya, bisa dibilang, Shin memiliki masa lalu yang sangat kelam, sampai-sampai dirinya dijuluki sebagai pria kesepian, seperti lagu dari Ceylon Seven. Kami adalah pria-pria kesepian. Meledak. Sebenarnya, kekuatan Shin ini bukan bakat yang ia bawa sejak lahir. Namun di masa lalu, ia pernah mengalami peristiwa yang cukup membagongkan, sampai pada akhirnya dia memiliki kemampuan Esper ini. Dan itu semua bermula di sebuah tempat yang berada di kawasan Okutabi yang disebut lab. Jadi di masa lalu, atau ketika Shin masih berusia 6 tahun, ayahnya yang bernama Ando menitipkan dirinya ke sebuah ilmuwan yang rada aneh, yang bernama Asakura. Asakura ini bekerja di lab Okutabi. Tidak jelas apa hubungan antara ayah Shin dengan dirinya, tapi sepertinya ayah Shin sangat percaya pada Asakura untuk merawat Shin. Walhasil, Shin kecil pun dibawa Asakura di lab Okutabi dan tinggal di sana. Oh ya, sekedar info, lab Okutabi ini merupakan sebuah laboratorium rahasia, tempat para ilmuwan gila melakukan eksperimen. Laboratorium ini bukan milik pemerintah Jepang.
Untuk itu, keberadaannya juga tersembunyi dan berada di lantai dasar sebuah museum di kota Okutabi. Nah, sejak dititipkan di lab ini, hubungan Shin dengan Asakura bak air dan api. Mereka berdua sering berdebat hanya karena masalah sepele. Namun perlahan-lahan, hubungan keduanya menjadi cair dan malah sangat mirip hubungan ayah dan anak, di mana Shin seakan mendapat kasih sayang dari Asakura. Suatu hari, Shin sangat iba melihat Asakura setelah Asakura dianggap gila oleh rekan-rekan ilmuwannya. Hal ini dikarenakan Asakura masih sibuk dengan proyek penelitian untuk menciptakan bahan yang dapat membuat manusia memiliki kekuatan super. Tentu saja eksperimen ini dianggap halusinasi oleh rekan-rekan ilmuwannya. Hanya Shin saja yang percaya dengan penelitian Asakura ini. Untuk itu, dengan sabar Shin menunggu hasilnya dan tak jarang menemani Asakura yang lembur demi menghasilkan impiannya tersebut. Hingga pada suatu hari, sewaktu Shin baru saja bangun tidur, dia tanpa sengaja meminum cairan yang berada di atas meja kerja Asakura. Shin saat itu sangat haus dan mengira cairan itu adalah air putih. Melihat hal ini, Asakura langsung terkejut. Apalagi sebenarnya, cairan yang diminum Shin tersebut masih belum sempurna. Dan ketika dia memandikan Shin, Asakura mulai merasa Shin mengalami keanehan ketika Shin membalas perkataan yang ada di dalam pikirannya. Dan ya, keesokan harinya, Shin sangat bahagia karena merasa eksperimen Asakura berhasil pada dirinya. Ketika Shin mengaku kalau dia mampu membaca isi pikiran orang. Shin lalu bergegas menuju ke ilmuwan lain yang sebelumnya menghina Asakura dengan mengungkapkan masing-masing isi pikiran dari para ilmuwan tersebut. Ada berbagai macam isi pikiran yang diucap oleh Shin dari yang buruk sampai yang paling buruk, seperti hal-hal yang sangat mesum. Namun semakin lama, kekuatan Shin ini dianggap sangat berbahaya setelah orang-orang merasa tak lagi memiliki privasi. Hal ini membuat Asakura kembali merasa gagal dan menyesal telah menciptakan eksperimen ini dan melibatkan orang yang disayanginya yang tak lain adalah Shin itu sendiri. Asakura pun berencana mengembalikan Shin dalam keadaan semula dengan membuat penawar dari kekuatan Esper Shin. Namun Shin menyuruh Asakura untuk tidak melakukan hal itu karena dia sendiri merasa baik-baik saja sekalipun orang-orang saat ini menjauhinya. Shin berusaha meyakinkan Asakura kalau penelitiannya ini berhasil. Karena tak ingin membuat Asakura merasa bersalah, Shin pun pada akhirnya memilih pergi dari lab Okutabi. Dan sejak saat itu, Shin dan Asakura tak lagi bertemu hingga Shin beranjak dewasa dan bekerja di toko Sakamoto. Namun sejak pergi dari lab, Shin menggunakan nama Asakura sebagai nama belakangnya yang membuat orang-orang mengira kalau Shin adalah anak dari orang yang bernama Asakura. Shin dan Asakura nantinya akan bertemu kembali setelah labnya digunakan oleh grup villain yang saat itu dipimpin oleh si Reinder alias Kashima yang merupakan anak buah dari Mr. X. Namun tidak banyak hal yang ditampilkan dalam pertemuan ini, selain bagaimana Shin berhasil menyelamatkan seluruh ilmuwan yang dulu menemani masa kecilnya. Kedepannya, Shin terus melatih bakat Espernya ini, dan kemungkinan dia akan menjadi sangat kuat karena saat ini Shin sedang mencari seorang peramal terkuat yang bernama Atari. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai kenapa Shin Asakura bisa membaca pikiran orang lain. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ron Sensei, pamit undur diri.